Pernah nggak sih kita lagi ngobrol sama seseorang, terus di dalam hati tuh bertanya-tanya, apa ya yang sebenarnya dia pikirin di balik senyumannya itu? Ini tuh kayak teka-teki yang kita hadapi ya hampir setiap hari. Pertanyaannya simple tapi dalam banget. Emang beneran bisa ya kita nembus topeng sosial yang sering kali kita semua pakai? Ada nggak sih cara buat ngintip sedikit aja apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya? Nah, ini yang menarik. Gimana kalau saya bilang jawabannya mungkin udah ada dari 1000 tahun yang lalu? Percaya nggak? Ada sebuah kitab luar biasa, namanya Kitab Firasat, yang ditulis oleh seorang pemikir hebat, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan isinya, ini kayak panduan kuno buat masalah super modern kita ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya ilmu firasat itu? Yuk kita bongkar bareng-bareng konsepnya. Intinya gini, firasat itu adalah seni membaca data yang terpancar dari fisik seseorang. Coba deh bayangin, mulai dari bentuk wajah, postur tubuh, bahkan sampai nada suaranya, semua itu dianggap sebagai petunjuk buat memahami karakter terdalam mereka. Tapi, Ar-Razi nggak cuma berhenti di analisis fisik aja loh. Dia bawa ini ke level yang lebih dalam lagi. Dia menggambarkan firasat sebagai cahaya yang diletakkan Tuhan di dalam hati. Artinya apa? Ini bukan cuma sekedar teknik, tapi perpaduan antara observasi yang super tajam dan intuisi spiritual untuk membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Oke, terus gimana cara kerjanya menurut kitab ini? Gimana sih kita bisa mulai membaca tanda-tanda yang ada di orang lain? Ar-Razi membaginya jadi 3 pendekatan yang logis. Pertama, dari penyebab ke akibat. Gampangnya, kita lihat bentuk fisiknya dulu, misalnya rahang yang kuat. Lalu kita simpulkan karakternya. Wah, kayaknya orang ini teguh pendiriannya. Kedua, kebalikannya, dari akibat ke penyebab. Kita amati tindakannya, misalnya cara jalannya yang sigap, lalu kita simpulkan sifatnya. Orang ini pasti energik. Atau kita bisa gabungin keduanya biar dapat gambaran yang lebih utuh. Tapi, di antara semua tekniknya, ada satu yang benar-benar unik dan menurut saya jenius banget, yaitu penggunaan analogi dari dunia hewan. Logikanya menarik banget. Setiap hewan kan punya watak bawaan yang kuat ya kan? Singa itu pemberani, rubah itu cerdik. Nah, menurut teori Ar-Razi, kalau ciri fisik seseorang mirip sama hewan tertentu, misalnya matanya setajam elang, bisa jadi ia juga punya sifat ketajaman dan fokus yang sama. Ini cara berpikir analogis yang sangat visual dan gampang diingat. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita keasikan jadi detektif, Ar-Razi sendiri sangat berhati-hati. Dia menegaskan kalau ini tuh bukan buku sihir buat menghakimi orang sembarangan. Ada aturan mainnya, nggak bisa asal-asalan. Poin krusialnya ada di sini. Ar-Razi sendiri ngasih peringatan keras. Sebelum kita coba-coba membaca orang lain, kita harus paham betul kalau ini bukan ilmu pasti. Ini adalah seni yang rumit, dan ada tanggung jawab besar di baliknya biar kita nggak salah menilai. Aturan mainnya jelas banget. Pertama, setiap tanda fisik itu cuma petunjuk lemah, bukan bukti mutlak. Kedua, jangan pernah menghakimi orang cuma dari satu ciri aja. Kumpulin semua petunjuk buat jadi gambaran besar. Dan yang paling penting, dia menegaskan kalau praktek ini butuh pikiran yang tajam, ingatan yang kuat, dan intuisi yang peka. Jelas, ini bukan keterampilan untuk orang yang ceroboh. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita yang hidup di abad ke-21. Terus, apa gunanya ini semua? Apa relevansinya buat kita hari ini? Tentu, gampang banget kalau kita langsung melabeli ini sebagai pseudoscience. Tapi, gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang beda? Mungkin nilai utamanya bukan soal akurasi tebakannya, tapi justru sebagai sebuah latihan. Sebuah ajakan kuno untuk melatih kita jadi lebih peka sama sinyal-sinyal nonverbal yang sering banget kita abaikan. Jadi mungkin ya, tujuan akhirnya itu bukan buat menghakimi orang dengan cepat, bukan soal menilai buku dari sampulnya, tapi justru sebaliknya. Ini tentang belajar gimana caranya membaca keseluruhan cerita yang disampaikan seseorang lewat detail-detail kecil yang sering kita anggap sepele. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Apakah kita melihat firasat sebagai panduan kuno untuk mempertajam intuisi kita, atau sekedar peninggalan pseudoscience yang menarik? Mungkin jawabannya nggak sepenting pertanyaannya itu sendiri. Karena pada akhirnya, kitab ini ngingetin kita satu hal. Hasrat untuk benar-benar memahami satu sama lain adalah inti dari kemanusiaan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya.